Anda mungkin sedang berada di titik ini, di sebuah persimpangan hidup yang terasa buntu. Mungkin Anda sedang berjuang dengan keuangan, bergulat dengan karir, atau merasa sendirian menghadapi sebuah masalah yang terasa begitu besar. Anda sudah berdoa, sudah berusaha. Anda menengadah ke langit dan memohon, "Ya Tuhan, tolonglah aku. Kirimkan sebuah keajaiban, bukakan sebuah pintu." Anda fokus 100% pada perjuangan Anda sendiri, pada tagihan Anda sendiri, pada masalah Anda sendiri. Anda merasa, bagaimana mungkin aku bisa memikirkan orang lain? Jangankan menolong diriku sendiri saja sudah kewalahan. Pikiran ini sangat logis, sangat manusiawi. Tapi, bagaimana jika saya katakan, justru karena Anda terlalu fokus pada diri sendiri, pertolongan yang Anda butuhkan itu tidak bisa menemukan jalan untuk masuk? Bagaimana jika jalan pintas tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah dengan memulai memberikan bantuan? Ini bukan sekedar ajaran moral atau nasihat klise. Ini adalah fisika getaran yang sangat presisi. Sebagai seorang yang mendalami cara kerja energi, hari ini saya akan membongkar sebuah rumus agung alam semesta. Pertolongan Tuhan datang saat kita ingin menolong orang lain. Kita akan membedah mekanismenya dan bagaimana Anda bisa mengaktifkan getaran penolong ini untuk menjadi magnet pertolongan dan kelimpahan, bahkan saat Anda merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan. Diagnosis: sindrom wadah buntu versus kesadaran saluran mengalir. Kesalahan fundamental kita adalah melihat diri kita sebagai sebuah wadah yang terpisah, sebuah gelas, sebuah mangkuk, sebuah ember. Saat kita beroperasi dari kesadaran wadah, kita percaya bahwa sumber daya kita terbatas. Kita berpikir, jika aku menolong orang lain, maka air di dalam wadahku akan berkurang. Aku akan rugi. Maka, seluruh fokus kita adalah bagaimana cara mengisi wadah kita sendiri dan menutup rapat-rapat agar tidak ada yang tumpah. Namun, apa yang terjadi pada air yang diam di dalam wadah tertutup terlalu lama? Ia menjadi stagnan, keruh, dan tidak segar. Secara energi, saat Anda hanya fokus pada diri sendiri dan menahan aliran, getaran Anda menjadi stagnan. Anda memancarkan sinyal kekurangan dan ketakutan, yang justru menutup pintu rezeki baru untuk masuk. Sekarang, mari kita lihat paradigma para master kelimpahan. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai sebuah wadah. Mereka melihat diri mereka sebagai sebuah saluran atau pipa. Sebuah pipa tidak pernah khawatir kehabisan air. Tugasnya bukanlah menampung air, tapi mengalirkan air dari sumber yang tak terbatas, alam semesta, menuju taman yang subur, yaitu dunia di sekitarnya. Semakin deras air yang ia keluarkan untuk menyirami taman, semakin deras pula air segar yang ditarik masuk dari sumbernya. Saat Anda mulai ingin menolong orang lain, Anda sedang mengubah kesadaran Anda dari wadah buntu menjadi saluran mengalir. Anda sedang membuka keran di ujung pipa Anda yang secara hukum fisika akan memaksa keran di pangkal pipa untuk terbuka lebih lebar. Fisika getaran di balik tindakan menolong. 1. Ia mengubah getaran Anda secara instan. Saat Anda terjebak dalam masalah sendiri, getaran dominan Anda adalah aku butuh, aku kurang, aku korban. Ini adalah frekuensi yang sangat rendah. Tapi di detik di mana Anda tulus memutuskan untuk menolong orang lain, bahkan dengan hal terkecil, getaran Anda langsung bergeser. Anda secara tidak sadar mendeklarasikan kepada alam semesta, ternyata aku punya cukup, aku punya lebih. Aku punya sesuatu untuk dibagikan. Deklarasi saya punya cukup untuk berbagi ini adalah getaran kelimpahan yang sangat otentik. 1. Dia membuka diri Anda pada sirkulasi universal. Alam semesta beroperasi dalam hukum sirkulasi. Memberi dan menerima adalah satu tarian yang sama. Saat Anda hanya fokus menerima, Anda sedang mencoba menari dengan satu kaki. Itu tidak seimbang. Dengan mulai memberi, Anda mengaktifkan kembali ritme kosmik ini. Anda menjadi mitra yang baik bagi alam semesta, dan ia akan dengan senang hati mengalirkan lebih banyak energi melalui Anda karena ia tahu Anda tidak akan menahannya untuk diri sendiri. Pergeseran paradigma. Menolong bukan hanya soal uang. Disinilah kunci terbesarnya, terutama bagi Anda yang merasa sedang kesulitan finansial.
Pikiran Anda mungkin berkata, "Aku tidak punya uang untuk ditolongkan." Pahamilah ini. Uang hanyalah salah satu dari 1.000 jenis mata uang energi. Anda memiliki banyak sekali sumber daya tak terlihat yang bisa Anda tolongkan saat ini juga. 1. Menolong dengan waktu dan perhatian. Memberikan 5 menit dari waktu Anda untuk mendengarkan keluh kesah seorang teman tanpa menghakimi. Ini adalah pertolongan yang sangat berharga. Menolong dengan pengetahuan. Membagikan sebuah informasi atau keahlian yang Anda miliki. Mungkin mengajari seorang tetangga cara menggunakan aplikasi atau membagikan resep masakan. Menolong dengan tenaga. Membantu seorang ibu mengangkat belanjaannya atau membantu rekan kerja yang sedang kerepotan. Menolong dengan apresiasi dan semangat. Memberikan sebuah pujian yang tulus atau mengirimkan pesan semangat kepada seseorang yang Anda tahu sedang berjuang. Menolong dengan doa dan niat baik. Mengirimkan energi positif dan mendoakan kebaikan bagi orang lain, bahkan untuk orang yang tidak Anda sukai, adalah salah satu bentuk pertolongan getaran yang paling murni. Semua tindakan ini, meskipun tidak melibatkan uang, akan membuka keran keluar Anda dan memicu keran masuk dari alam semesta. Puncak kesadaran. Anda bukan meminta pertolongan, Anda menjadi pertolongan. Sekarang kita sampai pada pencerahan puncaknya. Sebuah kebenaran yang jika Anda genggam akan mempercepat setiap doa Anda. Anda selama ini berdoa meminta pertolongan dari alam semesta. Padahal, alam semesta sedang menunggu Anda untuk menjadi perpanjangan tangan pertolongannya di bumi. Saat Anda fokus mengisi wadah Anda sendiri, Anda hanya akan mendapatkan air sebanyak kapasitas wadah itu. Tapi, saat Anda fokus untuk menjadi saluran, Anda akan dialiri oleh seluruh air dari samudra tak terbatas. Getaran tulus "Aku ingin menolong" adalah sinyal paling kuat yang bisa Anda kirimkan. Sinyal itu memberitahu alam semesta bahwa Anda adalah seorang mitra yang bisa dipercaya. Anda adalah manajer distribusi yang baik. Dan alam semesta akan selalu memprioritaskan dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada manajer-manajer terbaiknya. Maka, jika Anda sedang merasa buntu dan membutuhkan pertolongan, jangan lagi hanya menengadah ke langit. Tengoklah ke sekeliling Anda. Tanyakan pertanyaan sakti ini. Siapa yang bisa aku tolong hari ini dengan apa yang aku miliki saat ini? Temukan satu orang. Lakukan satu tindakan menolong yang kecil. Lalu perhatikan, bagaimana keajaiban-keajaiban kecil mulai berdatangan ke dalam hidup Anda. Pintu yang tadinya tertutup, tiba-tiba terbuka. Jalan yang tadinya buntu, tiba-tiba bercabang. Pertolongan yang Anda minta datang dari arah yang tak pernah Anda duga. Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah respon alam semesta yang berkata, "Terima kasih telah membantuku menyalurkan berkah. Sekarang giliranmu."